diungkapkan oleh Masinton bahwa kasus di Kejaksaan Agung itu rupanya kaitannya dengan biaya penundaan pemilu. Sebenarnya kan kita sudah berikan nyalamin sebelumnya ya, bahwa kenapa kemudian tiba-tiba Kejaksaan Agung, padahal kan sebelumnya Lutfi bilang di DPR loh, waktu itu boleh-boleh bahwa Senin akan diumumkan oleh Mabes Polri, dan saya seperti sudah minum obat saja ketemu sama Kapolri ini sehari bisa 2 kali gitu. Tapi kemudian kan Kapolri bilang nggak ada itu mafia minyak goreng. Tiba-tiba muncul di Kejaksaan Agung. Ini kan jadi seru nih kita lihat caturnya. Yang kita tunggu hari ini bagaimana penyelesaiannya, atau apa sebetulnya posisi Pak Jokowi. Apa Pak Jokowi mengerti bahwa larangan ekspor itu bisa menyebabkan Indonesia dibawa ke WTO misalnya, karena ada syarat-syarat perjanjian internasional yang dilanggar secara sepihak. Atau Pak Jokowi mungkin cuma kasih sinyal, lalu Menteri Perekonomian Erlangga menafsirkan dengan cara yang berlebih, atau bahkan tidak di dalam konteks. Jadi kita mau lihat nanti apakah ini betul-betul larangan ekspor, atau pada akhirnya nanti akan ada juru bicara presiden mengerti enggak ini bukan larangan, ini cuma pembatasan aja sementara, kira-kira begitu. Itu artinya formulanya sedang dibicarakan. Tetapi sekali lagi ini kan soal yang di belakang itu tadi betul. Kita mau tahu sebetulnya kenapa dalam 2 bulan ini kok dipermainkan tuh. Apa ada fee yang belum penuh dari setoran-setoran politik tuh, sehingga kan fokus kita sekarang adalah kenapa Menteri Perdagangan itu selalu mengelak dan membiarkan ini jadi isu yang bergulir makin lama makin panas. Jadi urusan politik di belakang ini yang mau diselesaikan dulu, baru kita bicara tentang rasionalitas dari pasar CPO yang sebetulnya di dunia ya permintaannya ya biasa-biasa aja tuh. Tapi hal ini yang menyebabkan kita berpikir bahwa ini kong-kali-kongnya memang ada. Dan kong-kali-kong itu mulai terbuka bukan dengan kesaksian, tapi dengan foto-foto yang beredar. Si ini berfoto dengan si itu, yang sana ternyata diam-diam bikin kesepakatan untuk buka kebun baru. Jadi hal-hal semacam itu yang menjadi transparan masalah politik di belakangnya, dan pers mengintai tiap detik apa yang bisa diviralkan. Jadi kompor kecil-kecil lah dikipas-kipas. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Keputusan Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya per 28 April 2022 mendatang menuai kontroversi. Salah satu kontroversi datang dari anggota Komisi 6 DPR, Dedi Yefri Henteru Sitorus. Ia menilai kebijakan itu malah akan merugikan petani kecil dan memicu lonjakan harga bahan baku seperti CPO dan turunannya. Ia menilai keputusan pemerintah memoratorium ekspor CPO dan minyak goreng hanya akan tepat jika dilakukan dalam jangka waktu pendek. Hal tersebut, kata Dedi, bisa dipahami sebagai langkah untuk memastikan kecukupan pasokan di dalam negeri, serta penurunan harga di tingkat domestik. Namun, menurut dia, kebijakan itu bisa merusak industri CPO secara keseluruhan, industri minyak goreng, serta merugikan petani-petani kecil yang ada di pedalaman, terutama petani sawit kecil, pemilik lahan sawit sedang, dan pemilik kebun sawit yang tidak memiliki pabrik pengolahan CPO, refineri atau pabrik minyak goreng, ucapnya. Ia menjelaskan, saat ini sekitar 41% pelaku industri sawit adalah rakyat kecil.
Jadi ini menyangkut jutaan orang dan mereka yang pertama akan menderita akibat kebijakan tersebut, ucapnya. Dedi menilai pemerintah seharusnya tahu bahwa moratorium hanya akan menguntungkan pemain besar, khususnya perusahaan yang memiliki pabrik kelapa sawit, fasilitas penyulingan, pabrik minyak goreng, atau industri turunan lainnya. Sebab perusahaan-perusahaan itu memiliki modal kuat, kapasitas penyimpanan besar, dan pilihan lain untuk menghindari kerugian. Nah, bila kegiatan ekspor dilarang, maka industri dalam negeri tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi. Sebab kebutuhan minyak goreng yang bermasalah hanya sekitar 10% atau sekitar 5,7 juta ton per tahun, dibandingkan dengan total produksi yang mencapai 47 juta ton per tahun untuk CPO dan 4,5 juta ton per tahun untuk palm kernel oil (PKO). Keadaan makin rumit, kata Dedi, karena buah sawit tidak bisa disimpan lama. Begitu dipanen, harus segera diangkut ke pabrik kelapa sawit. Jika tidak, buahnya akan busuk. Akibatnya, rakyat menanggung kerugian dan kehilangan pemasukan. Pemilik pabrik kelapa sawit juga tidak bisa menampung CPO olahan dalam waktu lama, tuturnya. Ketika ekspor ini disumbat, pasti sebagian tidak laku, yaitu 30 juta ton. Ketika kebutuhan tetap, tapi daya pasoknya berlimpah melampaui kewajaran hingga 3 kali lipatnya, tambahnya butuhnya hanya 17 gelas, tetapi dituang 47 gelas, pasti bertumpahan kemana-mana. Dampaknya apa? Sebagian tidak laku, yang pada akhirnya hari ini harga sawit di tingkat petani turun drastis sampai turunnya 1.200, bahkan banyak yang sudah pabrik kelapa sawit tidak menerima sawit petani karena minyak goreng itu berasal dari CPO. CPO berasal dari tandan buah segar sawit yang 41% berasal dari petani atau ekivalen dengan 6,8 juta hektar. Milik 2,7 juta hektar itu milik petani. Kalau kebutuhan di dalam negeri hanya sedikit, pasti mereka memprioritaskan, ya saya ulangi, pasti mendulukan hasil kebunnya sendiri untuk sekedar memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau tidak ada ekspor, otomatis sawitnya petani tidak mau ditampung. Ini yang berbahaya. Lebih jauh, Dedi menilai bila kebijakan moratorium ekspor itu dilakukan dalam jangka waktu lama, bakal menyebabkan barang menjadi langka dan menimbulkan kerugian karena harga minyak sawit dunia menjadi melonjak. Moratorium ini bisa menjadikan konsekuensi terjadinya keberatan dari negara-negara lain, karena barang ini adalah komoditas global. Jadi mohon diperhatikan Bapak Presiden, mohon kembalikan kebijakannya ke jalur yang benar, ujarnya. Hal senada disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies Selios, Bima Yudhistira Adi Negara. Ia menilai kebijakan larangan ekspor tersebut hanya mengulang kesalahan yang sama, seperti pada kasus batubara pada Januari 2022 lalu. Bima lebih mendukung kebijakan wajib pasok pasar domestik (DMO) untuk mencegah lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam hitungannya, DMO 20% sebetulnya sudah cukup untuk menjaga kebutuhan dalam negeri. Yang seharusnya dilakukan cukup kembalikan kebijakan DMO CPO 20%. Selain DMO, pemerintah juga harus menggunakan HET di minyak goreng kemasan. Dan pengawasan yang benar, jangan pakai suap, ujar Bima. Ia menilai, kalaupun ada kesalahan dalam implementasi kebijakan DMO, hanya di bagian pengawasan. Yang bolong ini kan pengawasannya, jangan memukul rata semua bahan baku minyak goreng dilarang. Hal ini akan membuat rugi besar terhadap perekonomian Indonesia. Selain melakukan kebijakan larangan ekspor CPO, pemerintah seharusnya juga berani untuk mengevaluasi izin HGU dan IUP pengusaha sawit nakal.
Apalagi selama ini para pengusaha sawit telah memperoleh keuntungan ratusan triliun rupiah, namun masyarakat justru makin menderita akibat mahalnya harga minyak goreng. Karena apapun ini tanahnya milik negara, alih fungsi hutan dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka mau nakal ya sudah cabut aja dan diberikan kepada rakyat, koperasi maupun BUMN. Pak, Jadi sinyalemen kelangkaan minyak goreng, kemudian harga-harga yang mahal, ya ini kan dimanfaatkan betul, ya. Waktu situasi internasional harga sedang tinggi, kemudian kebutuhan dalam negeri kenapa nggak dipenuhi, nah, gitu loh. Kan ada indikasi ke situ. Ya untuk apa sih ya kan? Ya saya ada informasi menyampaikan dia memberikan sinyalemen menduga ya, bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor kebutuhan fundraising untuk yang isu tadi itu ya Pak, iya memelihara atau mungkin memelihara mendukung dan itu ya. mengendalikan